Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Muhsinin yang kita cintai. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membimbing umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tahun 1422 Hijriah. Karena tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ada orang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan, tetapi dia tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan. Dan ada juga orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, tetapi dia tidak diberikan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dua nikmat tersebut sekaligus. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita semua pasti sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, yang pastinya kita tunggu-tunggu kedatangannya dan kita rindukan kepergiannya. Bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan roh, yaitu Jibril, turun pada malam itu dengan izin roh mereka untuk segala urusan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sejahteralah ia sampai terbitnya fajar. Kalau kita hitung-hitung lamanya 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Bayangkan bagaimana lamanya, betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Sedangkan umur kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Tapi apabila kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, ibaratkan kita beribadah setiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. Betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seluruh
amal perbuatan kebaikan kita, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya setiap perbuatan anak Adam yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Maka marilah kita sama-sama memperbaiki amal ibadah kita, memperbanyak amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran sangat banyak keutamanya. Satu huruf saja kita baca dari Al-Quran, kita mendapat 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan 10 kali pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an, memberi syafaat, li ashabi, bagi para pembacanya. Maka alangkah baiknya jika kita mengisi waktu-waktu luang kita isi waktu kita yang kosong pada bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Kita luangkan waktu kita membaca Al-Quran. Contohnya kita menunggu berbuka puasa sebelum sholat di antara azan dan iqamah, atau seperti yang sering kita rutinkan di pesantren kita ini, membaca Al-Quran setelah subuh sampai waktu syuruk. Demikian juga di rumah. Waktu libur nanti kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita mempunyai waktu luang. Kemudian orang yang mempelajari Al-Quran akan termasuk golongan orang-orang yang paling baik. Bukan sekedar membacanya saja, akan tetapi mempelajarinya dan mengajarkannya. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan hanya itu, Allah juga akan meninggikan derajat orang yang belajar dan menghafal Al-Quran. Dengan sabda Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bidzal kalami aqwaman, sesungguhnya Allah akan mengangkat kedudukan beberapa kaum, aqwaman, beberapa kaum, bidzal kalami, maksudnya dengan Al-Quran, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan kaum lainnya dengan Al-Quran tersebut. Kemudian Allah juga, demikian juga orang yang hafal Al-Quran, betapa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa tingginya derajatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hafal Quran nanti pada hari kiamat bisa memberi syafaat kepada anggota keluarganya, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota kemuliaan sebagai ijazah yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Qur'ana wa 'amilahu bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah.
barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya tajan, mahkota yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Daubuhu ahsanu min daubis syamsi fi buyutid dunya, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang ada di dalam rumah-rumah di dunia ini. Famadhannukum billadzi amila hadza, maka apakah dugaan kalian terhadap orang-orang yang mengamalkan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang menghafal Quran seperti yang tadi diberikan Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, dapat memberikan syafaat kepada keluarganya, kemudian kedua orang tuanya diberikan mahkota kemuliaan. Sungguh mulianya derajat orang yang menghafal Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita ketika kita menghafal Al-Quran dan menjadikan kita termasuk dari golongan orang-orang ahlul Quran. Semoga kita bisa menjadi hafiz Quran 30 juz mungkin insyaallah. Amin. Al-Quran Maha Agung. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Al-Quran Maha Kuat, azim, agung. Makanya diberi nama mu'jizah dari kata ajaza yu'jizu. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, seluruh kitab-kitab yang lainnya lemah seketika, karena Al-Quran itu mu'jizah, agung. Inilah keutamaan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifaa'un, obat, wa rahmah, dan rahmat, kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan Al-Quran tidak memberikan kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, ini peringatan untuk kita para penghafal Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, berupa obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi ada orang yang hafal Quran tetapi dia tidak mendapatkan rahmat dari Al-Quran, justru yang didapatkan malah kesusahan. Ada orang yang belajar Al-Quran, katanya kalau bisa jadi hafal Quran harus terhindar dari maksiat. Nyatanya ada orang musyrik atau orang ateis tapi dia bisa hafal Quran. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan tidaklah Al-Quran itu menambah kepada orang yang zalim atau memberikan kepada orang zalim kecuali kesengsaraan, kerugian. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran tapi kalau kita belum bisa merasakan kenikmatan, kita tidak dapat keberuntungan dari Al-Quran, nikmat dari Al-Quran itu belum bisa kita rasakan, bisa jadi atau jangan-jangan kita masih tergolong orang yang zalim. Kemudian Al-Quran, jika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, dapat menenangkan hati kita. Karena Al-Quran itu ibaratkan oksigen yang jika kita hirup, kita akan selamat. Jadi orang yang zalim percuma, enggak ada gunanya dia menghafal Quran, karena pasti dia akan merugi. Kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa merasakan syifa, obat dari Al-Quran tersebut. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita bisa merasakan rahmatnya Al-Quran. Inilah keutamaan Al-Quran. Maka marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran dimanapun kita berada, apalagi pada bulan Ramadan.
karena membaca Al-Quran bisa membuat hati kita tenang, menenangkan suasana hati kita, menghilangkan kesedihan yang ada dalam hati kita. Saat dadamu sesak oleh polusi dunia yang begitu pekat, Al-Quran laksana oksigen, dan jika kau hirup akan selamat, memberi manfaat, meninggikan derajat, menunjukkan solusi yang tepat, dan memberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran itu indah. Dia dapat memberimu kesenangan dikala kau sedih, menenangkanmu dikala kau stres, memberi dukungan dikala kau lemah. Kalamullah yang begitu indah, maka peganglah Al-Quran hingga yaumil qiyamah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datang dari diri kita sendiri dan juga syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan agar kita bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan agar kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya Rabb. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal jihad fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.